Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada malam hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari tweet Twitternya Creepylogi. Kalau bisa dibilang ini ya ada sih serem-seremnya ya, cuman lebih banyak kocaknya kalau menurut saya. Tapi enak kok untuk didengarkan. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Bang, lu meleng apa gimana? Kok bisa nyusur ke got kayak gitu? Dari gorong-gorong gelap, pria korban kecelakaan itu nyengir. Tak percaya harinya bisa seapes itu. Gue lihat kuntilanak bang di rumah itu. Dan orang-orang pun di sekitarnya tertawa. Saya akan menceritakan suatu fenomena yang menurut saya aneh bercampur lucu. Tentang kuntilanak yang kerap menampilkan wujudnya di balkon sebuah rumah di kawasan Pejaten. Sebagian pembaca mungkin pernah mendengar kisah ini. Kalau kamu dari arah Pejaten Barat atau Kemang, lampu merah Republika, ambil lurus Jalan Pejaten Raya. Sampai di pertigaan Unas ada convenience store tusuk sate, sebut saja namanya Famima. Nah, di situ kejadiannya. Tetapi jangan salah sangka, store itu baru dibuka sekitar 2012 atau 2013. Sebelumnya digunakan oleh yayasan atau organisasi Islam. Gue lupa, ICC atau apa gitu. Waktu dipakai yayasan, rumah itu masih bentuk aslinya, rumah khas Pejaten atau Jaksel lah. Di samping sebagai kantor, tempat itu juga menampung beberapa anak. Mereka sekolah di luar. Namun, secara umum bangunan itu dapat dikatakan lenggang. Saya nggak akan menceritakan detail bangunan dan aktivitas di sana. Fokus saya adalah balkon lantai 2 rumah itu yang menghadap ke arah Jalan Raya Pejaten. Jadi, suatu malam di tahun 2009, saya pulang dari kampus. Baru pulang, ada yang nelpon. Makanya saya berhenti di pertigaan. Saat itu belum terlalu malam, ya kira-kira masih jam 10. Keadaan sekitar juga masih rame lah. Selesai telepon, saya berencana lanjut perjalanan. Gak sengaja saya mendongakkan kepala persis ke balkon bangunan yayasan itu. Tampak sesosok wanita, wujudnya cukup jelas, berdaster, sedang mengitari balkon dengan langkah kecil. Ya, seperti wanita pada umumnya lah ya. Di seberang rumah itu ada Warkop Legend. Sampai sekarang pun masih ada. Banyak orang yang nongkrong di sana, termasuk saya dan kawan-kawan. Kalau rame tongkrongan bisa meluber ke jalan. Jangan keliru ya, ini bukan warkop gorengan anjing yang di pertigaan tanjakan itu. Gorengan anjing. Oke. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian saya nongkrong di warkop itu. Delosor di Jalan Gardu yang ada di sebelahnya. Nah, mata saya seliweran, terus berhenti di balkon rumah itu. Lampu balkon kebetulan gak nyala, tapi saya kembali melihat sosok wanita ada di atas sana. Saya gak bisa melihat dia dari depan karena dia membelakangi jalan sambil memegangi besi balkon. Saya penasaran, jadi saya terus lihat tuh ke arah situ. Ngapain udah hampir subuh dia cari angin sendirian. Tiba-tiba kakak angkatan saya negur, "Woi, ngapain lo lihat-lihat ke sana?"
Ya, saya jawab seadanya melihat perempuan itu. Dan saya juga bilang beberapa waktu yang lalu pernah melihatnya di tempat itu. "Hei, itu kuntilanak ya," kata senior saya sambil terkekeh. "Halah, ngarang. Mana mungkin kuntilanak vulgar kayak gitu." "Serius, lu perhatiin aja kalau nggak percaya. Lama-lama juga ngilang." Nah, karena nggak percaya, saya buktiin nih. Ternyata bener. Lama-kelamaan dia lenyap tiba-tiba. Saya lapor dong ke senior. "Wah bang, bener. Tahu-tahu ngilang dia." "Ya, emang begitu. Udah dari dulu dia nongkrong di situ. Dari gue semester 1 udah ada dia." Usut punya usut, teman-teman saya seangkatan sebagiannya juga ada yang lebih dulu tahu soal itu. Dan seperti senior saya yang tadi, mereka ya cuek aja. Meski sukar dipercaya, saya jadi lebih sering melihat perempuan itu. Orang-orang menyebutnya kuntilanak balkon. Dia bisa muncul kapan saja dan pergi semaunya. Kadangkala dia bertingkah sok manis, duduk di tembok balkon dengan kaki menjuntai. Kakinya bahkan suka bergoyang. Dan konyolnya, seturut pengalaman saya saat lagi nongkrong gitu dan si kuntilanak muncul, semua teman saya juga bisa melihat dia. Pokoknya tanpa pandang bulu, tidak pilih kasih. Rata sama rasa, egaliter dan menjunjung tinggi prinsip equality before the ghost. Bahasa Inggris saya sangar ya. Biasanya penampakan jin cuma bisa dilihat sebagian orang dalam perkumpulan. Tapi itu nggak berlaku buat kuntilanak balkon. Dia mungkin nggak mau satu dua orang dituduh skizofrenia paranoid gara-gara kehadirannya. Jadi dia berbuat usil. Maka saya menyimpulkan kuntilanak balkon itu adalah sosok yang terpelajar, setidaknya membaca pram, karena dia adil sejak dalam pikiran apalagi perbuatan. Namun, sewaktu-waktu kemunculan perempuan itu juga mendatangkan kesulitan. Ada saja orang asing yang lari ketakutan atau lebih parahnya lagi, menyebabkan kecelakaan kendaraan. Pertigaan Unas itu bertempetan juga dengan tikungan agak tajam. Saya beberapa kali melihat kecelakaan sepeda motor, ada yang fatal dan ada yang ringan. Kebanyakan sih karena faktor lengah, overdosis dumoloid, atau memang apes. Tapi sekali malam ada sebuah kecelakaan yang kelihatannya serius. Motornya berguling-guling, orangnya terpental, dan naasnya nyemplung di selokan atau gorong-gorong yang agak lebar dan dalam. Semua orang berusaha menolong sembari berharap dia baik-baik saja. Saat diintip, syukurlah pengemudi motor itu bergerak dan sanggup berdiri sendiri. Hanya saja mukanya hitam lantaran gelap, tertutup oleh lumpur. Itu ajaib, sebab kecelakaannya itu terlihat mengerikan, tapi orangnya selamat dan sehat. Jadi teman saya bertanya, "Bang, lu meleng apa gimana bisa nyusur got kayak gitu?" Dari gorong-gorong gelap, pria korban kecelakaan itu nyengir, tak percaya harinya bisa seapas itu. "Gue lihat kuntilanak bang di rumah itu." Dan orang-orang di sekitarnya pun tertawa. Tahun 2012 atau 2013, rumah itu beralih fungsi jadi store. Meja dan kursi di mana-mana, di lantai 1 dan 2. Lampunya bukan main terangnya. Ramai pengunjung melebihi pasar. Apalagi setelah ada kopi susu gula aren. Sejak itu, kuntilanak balkon tidak pernah lagi muncul. Saya jadi merindukannya. Tamat. Baik, itulah cerita singkat dari Mas Kripilogi.
Sebenarnya lucu ya ceritanya itu ya, nggak serem-serem ya, tapi unik gitu ya, kocak lah. Jadi si kuntilanak ini memang nggak pandang bulu untuk menampakkan dirinya ke orang-orang. Kadang kan ada toh ya, demit itu kayak pilih-pilih gitu sama orang itu. Mau nampakin diri kemana, ke siapa, itu kayak pilih-pilih. Ada yang nggak lihat, ada yang lihat, kayak gitu kan. Ya sombong sih. Tapi kalau ini menurut saya bagus sih. Dia itu jadinya kayak semua itu dipandang sama rata lah, manusia itu. Jadi bisa melihat dia semuanya. eh Oke, mungkin itu saja cerita untuk malam hari ini ya. Sebenarnya malam hari ini saya mau bikin treat yang agak panjang, cuman karena menurut saya nggak tepat waktunya. Besok lah saya akan menguploadnya. Baik, mungkin itu saja untuk malam hari ini. Selamat hari Senin besok ya. Selamat bekerja semuanya. Semangat kerjanya. Jangan ngantuk karena nanti hari Sabtu dan Minggu libur lagi. Oke, mungkin itu saja. Selamat malam dan selamat beristirahat.